yang berjalan sambil memegang emas batangan. Bukannya sempat dipakai buat belanja. Nyawaku malah yang melayang duluan. Tenanglah, adik perguruan. Guru meninggalkan banyak sekali barang. Biar ku cari lagi ya. Siapa tahu ada barang lain yang gak terlalu menarik perhatian. Adik perguruan, coba lihat, apa isi di dalam sini. Kira-kira berguna buatmu nggak? Pil Naki. Adik perguruan, pil Naki itu apa sih? Pil Naki itu bisa mempercepat proses kultivasi di tingkat awal. Ini pil yang sangat langka dan berharga. Di dalam kantong ini sepertinya ada benih tanaman obat spiritual. Dan apa yang tertulis di kertas ini? Pasti resep pembuatan pil Nakinya. Berarti itu artinya kita bisa bikin pil sendiri dong. Kak, meskipun kita punya resep dan benihnya, kita kan nggak punya lahan spiritual. Tungku pil pun kita nggak punya. Dan yang paling parah, kita sama sekali nggak tahu cara meracik pilnya. Kak, pantesan saja guru dulu nggak menanam tanaman spiritual. Ternyata menanam tanaman seperti itu harus pakai lahan khusus ya. Tapi, lahan spiritual itu sebenarnya tercipta dari apa sih? Aku juga kurang tahu pasti. Tapi harusnya sih tanah yang punya konsentrasi energi spiritual tinggi. Adik perguruan, aku punya ide. Lihat, lahan spiritualnya kan sudah ada di sini. Kakak, satu batu roh kelas menengah itu nilainya setara 100 batu roh kelas bawah. Kakak terlalu boros. Santai saja. Kalaupun gagal ya cuma rugi satu batu roh. Tapi kalau berhasil dan tanaman spiritualnya tumbuh, bukankah kita bakal punya suplai batu roh yang gak ada habisnya? Dulu paling banyak aku cuma pernah pegang 5 batu roh. Tenang saja, adik perguruan. Dulu waktu jadi petani, kakakmu ini jago banget urusan tanam-menanam. Menanam tanaman spiritual pasti nggak bakal jadi masalah. Kak, menanam tanaman spiritual sama bertani biasa itu beda jauh. Tahu, apanya yang beda? Sama saja, kan? Rasanya sudah pas sekarang. Kita tunggu saja tanaman spiritual ini tumbuh. Kakak seperguruan, meskipun aku tidak mengerti soal bercocok tanam, tapi bukankah seharusnya disiram air? Ah, iya, benar juga. Pasti harus disiram. Kakak seperguruan, apa kau benar-benar ahli bercocok tanam? Ya tentu saja. Apa mungkin aku membohongimu? Adik seperguruan, ini adalah cairan spiritual yang ditinggalkan guru. Apa tidak terlalu boros kalau dipakai seperti ini? Tidak apa-apa. Dengan begini energi spiritualnya jadi lebih melimpah. Sekali-kali berkorban demi hasil yang besar. Bukan, kakak? Menurutmu berapa lama rumput spiritual ini akan tumbuh? Berdasarkan pengalamanku bertahun-tahun bercocok tanam, paling cepat butuh 7-8 hari lah. Kau kembali ke kamar saja sana, biar aku saja yang jaga di sini. Apa pertumbuhan rumput spiritual memang secepat ini? Padahal baru lewat 6 jam. Tunggu beberapa hari lagi. Kalau rumput spiritualnya sudah matang, kita bisa langsung meracik pil. Kalau punya batu spiritual dan pil obat, adik seperguruan tidak perlu pergi lagi. Aduh, lupa-lupa. Air di labu tadi sudah habis aku siramkan semua. Kenapa air di botol porselen ini rasanya makin lama makin kuat ya? Memang benar, kurasa energi spiritualnya lebih terasa daripada sebelumnya. Apa jangan-jangan, semakin lama air ini disimpan di dalam botol, semakin kuat khasiatnya. Apa mungkin selain membantu kultivasi, air ini juga bisa menghidupkan tanaman atau mempercepat pertumbuhannya? Sepertinya aku tidak boleh lagi pakai labu ini untuk minum. Aku harus beli kantong air secepatnya. Sepertinya labu ini memang tidak bisa dipakai lagi. Berkat bantuan cairan spiritual ini, kurasa dalam 5 hari lagi aku bisa menembus tingkat pertama latihan energi. Kalau saja aku punya akar spiritual tunggal, mungkin 1 hari saja sudah cukup. Ada apa ini? Adik seperguruan,
Gawat, terjadi sesuatu yang besar. Apa ini efek dari cairan spiritual tadi? Sepertinya begitu. Cairan spiritual yang ditinggalkan guru benar-benar ajaib. Tumbuhnya cepat sekali. Ayo, kita tanam lebih banyak lagi. Sebentar lagi kita bakal punya banyak sekali tanaman herbal spiritual. Terus, tanaman itu bisa kita tukar jadi batu spiritual. Batu spiritualnya bisa dipakai buat beli teknik kultivasi, buat beli pedang terbang, sama susunan sihir. Memangnya, Dik, kamu tahu ini tanaman apa? Kira-kira bisa laku berapa batu spiritual? Terus kalau sudah dapat batunya, kita beli teknik sama pedang terbangnya di mana? Tunggu dulu. Kita kan bisa meracik pil. Bukannya guru dulu meninggalkan resep pil. Benar? Ayo kita bikin pil ki. Lagi pula, tanaman spiritual kita kan melimpah. Kita bikin yang banyak sekalian. Nanti, kita pasti cepat naik ke tingkat pertengahan kultivasi ki. Bahkan bisa sampai tingkat akhir kultivasi ki. Hahaha. Dik, apa kamu bisa meracik pil? Enggak bisa, Kak. Memangnya kakak bisa? Aku juga enggak bisa. Bisaku cuma masak. Meracik pil sama memasak sepertinya beda jauh. Ya. Sepertinya, aku harus pergi sekarang. Dik, jangan buru-buru. Coba kita pikirkan cara lain. Kalau pilnya sudah jadi, kamu enggak perlu pergi lagi. Tenang saja, Kak. Aku keluar itu buat mencari tungku pil sama cara meraciknya. Begitu ketemu, aku bakal langsung balik. Syukurlah. Tapi aku sebentar lagi mencapai tingkat pertama kultivasi ki. Tunggu aku naik level dulu. Baru kamu pergi ya. Cepat sekali. Kecepatan kultivasi kakak ini. Kurasa sebentar lagi kultivasimu bakal melampauku. Ya jelas dong. Memangnya siapa dulu kakaknya? Maksudnya apa ini? Nasibku ternyata cuma jadi peminum air saja ya. Kalau terus-terusan minum begini, apa aku enggak bakal kembung sampai mati? Enggak nyangka, sekarang aku akhirnya sudah menapakkan kaki ke dunia kultivator. Tingkat pertama kultivasi ki. Hahaha. Jadi, apa adik bakal pergi sekarang? Nanti aku cuma sendirian lagi di sini. Energi spiritual bergejolak hebat, lautan ki bergemuruh. Jadi, begini rasanya berkultivasi. Botol ini pasti benda berharga. Aku penasaran, kalau pakai metode penglihatan batin, bisa kelihatan sesuatu nggak ya? Botol cahaya dewa segala makhluk, namanya saja sudah terdengar sangar sekali. Pasti ini barang hebat yang luar biasa. Biar kulihat-lihat lagi lebih teliti. Kok semuanya buram begini? Ah sudahlah, mungkin karena tingkat kultivasiku masih terlalu rendah. Hari masih belum terlalu larut. Sebaiknya aku perkuat lagi kultivasiku. Kakak seperguruan, bagaimana kalau ikut aku saja? Nggak bisa. Aku masih harus jaga klinik. Aku temani jalan sampai sini. Habis itu aku balik. Kakak, ini sudah 10 mil jauhnya loh. Kalau lanjut lagi, bisa sampai kota batu besar nanti. Tenang saja, adik seperguruan. Kota batu besar masih 40 mil lagi. Masih bisa menemanimu cukup lama kok. Yang benar saja. Kak, kakak serius mau mengantarku sampai kota batu besar? Kak, kakak beneran harus balik sekarang, supaya masih sempat sampai di kota batu merah sebelum gelap. Kalau jalan malam-malam, bahaya sekali. Masih jauh kok. Lagi pula, mana mungkin ada bahaya di tempat begini? Kakak tunggu di sini ya, biar aku cek dulu. Nggak bisa. Kalau mau pergi ya bareng-bareng. Makhluk aneh apa ini? Mayat hidup. Adik seperguruan. Adik, kamu nggak apa-apa kan? Tenang, aku nggak kenapa-kenapa kok. Kak, bukannya kakak baru saja mencapai tahap 1 kultivasi. Kok tenagamu bisa lebih besar dariku?
Di dalam tas ada pisau dapur. Tapi kulit makhluk ini keras seperti besi dan tembaga. Pedang atau pisau biasa nggak akan mempan. Kak, tolong tahan dia sebentar. Aku akan pakai mantra untuk menghabisinya. Oke. Hei. Kakak seperguruanku, minggir. Meledak, arg. Adik seperguruanku, ada apa denganmu? Tadi kau memaksakan diri menggunakan teknik tingkat tinggi ya. Aku cuma sedikit kelelahan. Istirahat sebentar juga bakal pulih. Dua orang di tingkat 1 pemurnian Ki. Saya Xiong Liang. Salam hormat untuk senior. Saya Han Changkong. Salam hormat untuk senior. Aku merasakan ada aura elemen api yang pekat di sini. Apa kalian baru saja menggunakan sihir untuk melenyapkan mayat hidup itu? Benar, senior. Saya memang memiliki akar spiritual berelemen api. Akar spiritual api murni. Iya, benar. Kau lumayan juga, anak muda. Dilihat dari fisikmu, harusnya usiamu belum ada 20 tahun. Kan, lalu kau, apa jenis akar spiritualmu? Maaf senior, saya hanya memiliki akar spiritual campuran. Tadinya aku berharap bisa menemukan dua orang jenius dengan bakat luar biasa. Tapi ternyata kau hanyalah pemilik akar spiritual campuran. Meski energi spiritual di dalam tubuhmu cukup kuat, tapi dengan akar spiritual campuran seperti itu, di dunia kultivasi ini, rasanya akan sulit bagimu untuk mencapai sesuatu yang besar. Sepertinya bakatku memang sangat buruk. Ingin sukses di dunia kultivasi seperti ini, sepertinya memang tidak ada harapan lagi. Xiong Liang, apakah kau bersedia bergabung dengan sekteku? Senior, bagaimana dengan kakak seperguruan saya? Bakat anak itu tidak mencukupi. Apalagi sekte kami fokus utamanya adalah alkimia. Kau memiliki akar spiritual elemen api. Begitu kau menekuni jalan alkimia, kultivasimu pasti akan berkembang jauh lebih cepat. Masa depanmu tidak akan terbatas. Tapi soal bakatnya dia, sungguh, benar-benar tidak memenuhi kriteria sekte kami. Adik. Menurutku, bergabung dengan sekte itu masa depan yang terbaik untukmu. Bakatku memang buruk, Kak. Jadi, mau bergabung atau tidak, bagiku hasilnya akan tetap sama saja. Sudahlah, jangan cemaskan aku lagi. Aku menjaga tempat praktik guru di sini rasanya sudah cukup baik. Kakak seperguruan, tenang saja. Aku pasti akan sering pulang untuk menjengukmu nanti. Nayang, ayo kita berangkat sekarang. Botol, botol. Sekarang hanya tinggal kau dan aku lagi, ya. Senior, mengapa Anda tiba-tiba muncul di kota Hongyan? Aku mengejar seorang kultivator jahat. Kultivator itu sudah melakukan terlalu banyak kejahatan. Dia bertindak semena-mena di sekitar sini. Telah mencelakai banyak nyawa yang tidak berdosa. Aku mengejarnya sampai ke sini. Susah payah akhirnya aku berhasil melenyapkannya. Setelah itu, aku berniat memeriksa apakah ada orang di sekitar sini yang ikut terpengaruh mutasi. Tak disangka, ternyata aku malah bertemu dengannya. Ternyata jalur kultivasi memang penuh bahaya. Setelah masuk sekte nanti, aku harus belajar teknik alkimia dengan sungguh-sungguh. Jika sudah ahli, aku akan kembali menemui kakak seperguruan. Entah apakah belajar alkimia itu sulit atau tidak. Butuh waktu berapa lama? Ya. Dokter Han, Dokter Han. Bibi Zhang, ada apa ini?
Dokter Han, aku perhatikan kau baru saja bertambah tinggi. Pakaianmu jadi agak kekecilan sekarang. Rasanya terlihat canggung sekali. Jadi, aku sengaja membuatkan satu set pakaian ini untukmu. Cepat coba.